Mungkin kalau misalnya biaya magang itu 35, 45 atau enggak 40 kalau biaya magang ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk pribadi saya dulu biaya magang saya itu 35. Tapi ya teman-teman ya untuk kalau misalnya untuk biaya sekolah itu agak lebih mahal ya teman-teman ya. Lawsonnya di sini. Halo Minasang dan kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Ical. Oke, kali ini saya berada di Hatsukaichi ya. Jadi ntar ini bakalan ke Lawson. Lawson itu salah satu kayak Alfamart gitulah ya. Jadi ini lagi di rumah teman ya teman-teman ya. Oke, mau pinjam sepedanya dulu karena dari sini ke supermarket itu lumayan ya. Lumayan kalau jalan kaki. Oke, ambil aja sepedanya. Oke teman-teman ya. Kita gas, berangkat. Oke teman-teman ya, sesuai dengan tema video juga, sambil jalan-jalan dan sambil mau belanja. Saya cuma mau beli onigiri doang sih sebenarnya. Sesuai dengan tema video kan, ini tips dari saya sih ya teman-teman ya, cara ke Jepang ya. Cara ke Jepang itu ada beberapa cara ya teman-teman ya. Dan ini langsung to the point aja videonya ya. Cara ke Jepang itu pertama, kalau untuk saya sendiri, cara yang saya lakukan sekarang ini ya magang ya teman-teman ya. Saya sekarang magang kayak Kensuse gitu. Kalau Kensuse ya teman-teman ya, prosesnya itu harus belajar dulu di harus belajar dulu di LPK. Mungkin 1 tahun ada. Dulu saya juga begitu lama karena COVID juga ya teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya mau pergi ke Jepang ada berbagai cara sih, dan salah satunya itu caranya itu magang ya di Kensuse gitu. Jadi Kensuse. Prosesnya memang agak ribet sih menurut saya kalau misalnya Kensuse. Tapi kalau misalnya cara yang kedua ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan Kensuse. Tapi ada beberapa hal yang harus dipenuhi seperti uang. Cara yang kedua ini sebagai pelajar di Jepang ya. Ini konteksnya cara pergi ke Jepang kan gitu. Oke, jadi kalau misalnya mau ke Jepang dengan cara yang lebih cepat ya jadi pelajar gitu. Dan seperti niat saya juga, setelah saya mau Kensuse ini, setelah saya mau magang ini, saya mau belajar di sini gitu, mau jadi mahasiswa di sini. Dan juga kalau misalnya teman-teman juga harus mempersiapkan uang yang mungkin lebih mahal dibandingkan biaya magang. Mungkin kalau misalnya biaya magang itu 35, 45 atau enggak 40 kalau biaya magang ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk pribadi saya dulu biaya magang saya itu 35. Tapi ya teman-teman ya, kalau misalnya untuk biaya sekolah itu agak lebih mahal ya teman-teman ya. Lawsonnya di situ, tapi saya mau jalan-jalan sebentar ya. Tuh. Family Mart-nya kayak Alfamart-nya lah ya. Alfamart-nya di sini, tapi saya mau jalan-jalan bentar. Soalnya teman-temannya kalau misalnya jadi pelajar itu jauh lebih mahal. Mungkin teman-teman harus menyiapkan uang 80 juta baru bisa berangkat. Dan ada juga teman-teman saya itu sampai 100 juta juga ada ya teman-teman ya. Tapi tergantung dari tempat berangkatnya. Kalau pelajar itu ya teman-teman ya, teman-teman mungkin nggak usah punya N5, N4, nggak usah. Prosesnya itu tinggal kayak mempersiapkan data-data diri, mempersiapkan kayak uang gitu ya. Tapi ada juga sih beberapa sekolah yang mengharuskan calon siswanya itu harus punya N5 atau enggak N4 ya teman-teman ya. Jadi saya mau lewat samping aja nih, karena saya mau ke Lawson. Karena di Lawson udah ada teman saya 2 orang, Sofian sama Joe. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya pelajar itu memang yang harus teman-teman paling persiapkan adalah uang.
Karena kalau misalnya nggak ada uang terus mau jadi seorang pelajar, itu sangat sulit sekali. Karena yang harus dipersiapkan juga untuk biaya sekolah, untuk biaya tempat tinggal, itu harus ntar lagi ya teman-teman. Ntar kita bahas lagi teman-teman ya, soalnya saya sudah nyampe. Saya mau beli onigiri dulu. Mantap. Oke, saya mau beli ini teman-teman. Ini onigiri, di atas juga ada onigiri juga. Dan juga saya mau beli mana ya yang enak? Ini kayaknya enak nih. Onigiri ya teman-teman ya. Cuman ini doang sama air minum sih. Mau cari air minum dulu ya. Ini mau beli apa, Uy? Mau beli apa? Mau beli apa, beli? Oh, bento. Buat kapan? Oh ya Allah, lapar ya. Kalau saya tuh maunya ini. Nakami wa nan desu ka, kore wa? Apa isinya nih? Apa isinya nih? Soy sauce tuna mayones. Oh, tuna mayones. Onigiri, kesukaan onigiri. Dengan minuman yang bersoda. Wah, ini bagian terlarang ya guys ya. Jangan. Ini bagian terlarang. Kalau saya sih sukanya yang ini. Mau beli apa lagi? Nggak beli ini, beli. Biasanya ini kan beli. Biasanya kok beli ini kan. Tapi nggak boleh kan. Kenapa bisa begitu? Apa itu beli? Apa itu beli? Chicken. Coba liatin. Oh, kirain babi. Enggak. Oh iya. Fried chicken. Oh, fried chicken. Aku suka setiap hari. Salah. Fiesta. Beli apa lagi kan? Ini jana ya, Sarewa. Beli apa ya? Masa ini doang sih guys? Tidak ada yang menyenangkan. Oh, cantik banget kasirnya, sumpah cantik banget guys. Woi, inges cantik, inges kasirnya. Hah? Minder, janganlah minder seperti itu. Berapa ini harganya beli? Wah, banyak belanjanya beli ya. Oh gitu ya beli ya. Cantik banget kasirnya yuk. Yan, inges kasirnya ya. Inges kasirnya. Siapa? Cantik. Cantik lah. Nggak bisa ini beli. Kenapa banyak-banyak? Coba Yan, foto aku Yan. Karena saya beli kopi ya namanya. Kita buka ini. Udah nggak sih? Oh iya kayaknya. Udah pas belum? Belum. Oh pas. Wow, enak ya teman-temannya. Kita tambahin gula namanya. Di sini ada gula. Kurang gulanya, kita tambah gula. Sampahnya kita taruh di bawah. Di sini ada sedotannya.
Teman-teman juga harus berhati-hati ya di sini. Aduh, tuh. Bahaya kalau dibuka ini. Kalau dibuka itu agak sedikit berbahaya ya teman-teman ya. Jadi harus 18 plus dulu. Ya. Tuh, udah belanja. Jadi pengen makan onigiri ya teman-teman ya. Lawson. Wah. Oke, nampaknya kita melanjutkan perjalanan kita. Oke, mantap. Bismillah. Oh, mumpung lagi hijau. Mumpung lagi hijau, guys. Cepat. Belum, guys. Belum deh kayaknya. Ini hal yang paling membosankan itu ya teman-teman ya. Hal yang paling membosankan itu ya menunggu yang merah jadi hijau biar bisa jalan ya. Akhirnya udah hijau juga ya guys ya. Tapi setelah itu kita harus nunggu lagi nih sampai hijau. Sumaranaina. Kayaknya di situ bisa deh. Kita lewat ini aja ya teman-temannya, daripada kita nunggu itu sampai merah. Mending kita lewat ini aja karena di sini tuh jalan yang udah mentok ya. Ya. Kayak kirain ada mobil guys. Kita tuh cuman bisa lewat di ini zebra cross. Ini zebra cross nggak sih namanya? Aduh. Oke teman-temannya, lanjut pembahasan kita yang tadi. Cara pertama, cara kedua udah saya sebutkan. Pertama magang, kedua jadi pelajar di sini. Dan cara yang ketiga nggak jauh-jauh beda sama pemagang, tapi ini levelnya lebih tinggi ya. Dengan cara menjadi Tokutegino. Nah, ini cara ketiga itu jadi Tokutegino. Tokutegino itu apa? Tokutegino itu kayak orang yang udah mahir dalam bidang tersebut gitu. Jadi Tokutegino ini syaratnya teman-teman ya. Syaratnya pertama teman-teman tuh harus punya sertifikat dalam bidang tertentu. Misalnya teman-teman pernah menjadi penangkap ikan gitu. Atau enggak pernah kerja di sebuah pabrik gitu, tapi yang harus berlandaskan sertifikat yang harus emang disetujui sama pihak Jepangnya. Nah, jadi sertifikat itu namanya SSW ya teman-teman ya. SSW nama sertifikat itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi Tokutegino, teman-teman harus mempunyai sertifikat SSW dulu, sertifikat bidang dulu. Setelah itu teman-teman juga harus punya yang namanya N4. N4 tuh kayak level bahasa Jepang gitu ya teman-teman ya. Dan biayanya jauh lebih murah dibandingkan menjadi pemagang teman-teman ya. Kadang-kadang Tokutegino itu juga gratis teman-teman. Tergantung perusahaan yang nerimanya itu kayak gimana. Kadang-kadang perusahaan itu bakalan kayak, ya udah kamu gratis kesini gitu. Bakalan dibiayain langsung sama perusahaannya langsung gitu. Nah gitu ya, kalau Tokutegino itu ada 2 syarat ya teman-temannya, ada 2 syarat. Pertama, teman-teman harus mempunyai sertifikat SSW, entah itu bidang makanan, jadi perawat, atau enggak bidang-bidang lainnya yang tertera ya teman-teman. Ntar saya terterakan bidang-bidang SSW itu ya. Mungkin udah jelas ya kalau misalnya jadi TG. Dan sekarang cara terakhir ya yang saya saranin buat teman-teman, dan cara keempat itu pisahnya itu pisah engineering ya teman-teman ya. Gimana cara jadi engineering gitu, pisahnya jadi engineering dengan cara seperti ini ya teman-teman ya. Pertama, di Indonesia teman-teman harus S1 atau D3 di bidang tertentu. Misal yang paling rame sih teknik mesin atau enggak, kalau nggak salah ini teman-teman ya, pertanian gitu, bidang pertanian D3 atau S1-nya. Tapi yang paling ramai sih teknik mesin ya teman-teman ya. Karena yang saya tahu teman-teman saya yang udah engineering tuh rata-rata teknik mesin.
Umpama ya teman-teman ya, umpama kalau misalnya teman-teman lulusan atau sarjana S1 atau D3 mesin, teman-teman bisa ke Jepang dengan apa namanya, ijazah teman-teman itu gitu loh. Tapi syaratnya level bahasa teman-teman tuh mungkin harus N3 atau enggak N4 ya teman-temannya. Karena engineering itu di atasnya Tokutegino. Pertama magang, kedua Tokutegino, ketiga engineering. Kalau misalnya udah engineering ya teman-temannya, kelebihannya teman-teman bisa ngajak istri atau keluarga buat ke Jepang. Tapi harus keluarga inti ya teman-temannya, kayak istri gitu dan anak kalau teman-teman punya anak gitu. Boro-boro gue punya anak, nikah aja belum. Oke. Ya seperti itu. Alhamdulillah ya teman-temannya, saya udah nyampe. Capek banget sih teman-teman sebenarnya, karena sekarang ini lagi Natsu, musim panas. Oke, mantap sekali. Oh, kayaknya ini kurang kesini sepedanya. Nah, begitu dong. Ya teman-temannya, begitulah ya teman-temannya. 4 cara ke Jepang. Pertama, jadi pemagang. Kedua, Tokutegino. Ketiga, pelajar. Keempat, engineering. Kalau misalnya pelajar itu, ya teman-teman harus jadi seorang pelajar atau enggak seorang yang belajar tentang budaya Jepang. Ya seperti itu ya. Oke teman-temannya, mungkin itu 4 cara buat ke Jepang. Pertama magang, kedua Tokutegino, ketiga pelajar, ya ketiga pelajar, dan keempat engineering ya teman-temannya. Teman-teman bisa memilih salah satunya, bisa magang, bisa Tokutegino, bisa pelajar, dan bisa jadi engineering dengan syarat-syarat yang udah saya terterakan tadi. Semoga teman-teman yang mau ke Jepang bisa memilih salah satunya, dan saran saya sih pilih yang emang teman-teman butuhkan dan inginkan ya teman-teman ya. Mungkin saya lupa ya beberapa poin tadi. Kalau pemagang itu nggak bisa pindah sembarangan ya, nggak bisa pindah sembarangan. Tapi kalau misalnya Tokutegino itu bisa pindah. Itu bisa pindah dalam jangka, misalnya di Kaisai ini setahun bisa pindah. Tapi itu mungkin prosesnya agak sulit. Tapi kalau misalnya sebagai pemagang itu benar-benar nggak bisa. Karena kita itu masih dalam ruang lingkup di backing sama orang Jepangnya gitu. Kita di backing karena yang backing kita itu namanya tuh kumiai ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya engineering itu bebas banget. Entah itu teman-teman pindah dalam jangka 6 bulan, karena engineering itu kayak bebas gitu, kayak bebas. Kita bisa nggak terikat sama perusahaan, soalnya bisa misalnya kerja di kayak Lawson tadi, kayak Alfamart tadi tuh bisa kerja di sana. Kalau misalnya engineering part time bisa, kalau engineering itu kelebihannya engineering ya teman-teman ya. Oke teman-temannya, mungkin itu aja video dari saya, karena sekarang saya ada di apa ya namanya, Rip? Hatsukaichi, daerah Hatsukaichi ya. Karena saya sekarang berada di Hatsukaichi. Saya Ical melaporkan dari Hatsukaichi. Jangan lupa subscribe ya.